Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya mau sharing sedikit tentang cara setting untuk Hytera BP568. Cara ini sama untuk semua seri Hytera AP-BP, baik yang AP518, BP568, pokoknya semua sama. Ini kabel programnya pakai kodenya PC155. Dan untuk programnya kita pakai GPS starter. Yang saya pakai di sini adalah version 1.22. Jadi standar aja. Ini masuk ke accessory port, lalu colok USB dan kita nyalain. Ini seri standar. Setelah itu kita akan jalanin proses settingnya menggunakan CPS. Di sini kalau buat yang pertama kali mungkin masih bingung kenapa ada dua COM port. Ini nanti bisa dilihat dari communication port yang kebuka di laptop masing-masing. Kalau di saya untuk USB Prolific ini masuknya di COM port 4. Nanti COM port berapapun itu bisa cek dari tinggal klik search di sini, masuk sistem, tinggal ketik aja sistem information. Nanti di sini ada device gitu guys. Tadi setelah kita tahu communication portnya, kita klik ini start GPS. Kecepatan untuk ngebuka ini sangat tergantung dari kemampuan laptop masing-masing. Jadi kadang ada yang cepat dan ada juga yang lama. Jadi sabar aja. Nanti setelah kebuka ini akan seperti ini. Ini kan contohnya saya udah punya template ya untuk CPS yang saya simpan. Tapi kalau untuk yang baru pertama ini akan kosong bagian ini. Nah, ini kita tinggal buka read from radio. Nah, ini kita cari read from. Ini sesuai komportnya ya, seperti saya tadi bilang tadi, karena ini dia software detect ada dua port yang kebuka, yaitu port 3 dan 4, dia kan tampil semua. Nanti ada yang bisa sampai 3, 4 port, itu nggak masalah, tapi yang penting dikliknya dari port yang si USB Prolific itu tersambung. Kalau di saya port 4. Jadi read from. Oke, setelah ini kita klik save. Nah, ini dia akan minta kita untuk save dulu. Ini kita kasih nama apa aja, misalnya ini. Kalau baru pertama selalu kita simpen dulu dan nanti kita copy. Jadi biar kalau ada apa-apa kita bisa langsung balikin ke setelan pabrik. Jadi kita bilang misalnya ini CPS default. Deskripsi boleh dikosong, bisa diisiin, dan kita klik done. Kita tunggu beberapa saat. Nah, oke guys, tadi setelah kita save, kita masuk ke sini paling bawah ada CPS default, lalu kita klik tombol yang ini, edit. Nah, setelah kebuka, di sini ada menu barnya di sebelah kiri, dan yang paling basic sih kalau untuk setting frekuensi, kita langsung ke bagian konvensional aja. Dan untuk bagian digitalnya kita bisa tambahin di sebelumnya di command ini, kita cari radio alias ini. Nah, ini kita namain dulu, misalnya mau, kalau ini kan radio 1, kita bisa kasih misalnya HT 1 gitu ya. Nah, ini kita save. Jadi radio alias ini seperti radio ID, cuman beda kalau radio alias ini kita bisa kasih nama, ini misalnya bisa juga kita kasih manager gitu ya. Jadi aliasnya manager, nanti radio ID-nya itu angka. Jadi misalnya manager, nanti radio ID-nya 1001 gitu ya. Nanti kita bisa kasih role si manager ini, bisa punya misalnya
kemampuan untuk override PTT. Jadi kalau saat ada traffic, nanti radio ID-nya si manajer ini kalau dia mau bicara, push to talk-nya bisa langsung override gitu. Beda kalau sama bawahannya, misalnya itu kalau mau bicara harus nunggu frekuensinya kosong. Bisa kita buat seperti itu. Oke, setelah ini pastikan setiap habis ada perubahan langsung klik save. Oke, untuk setting frekuensi kita langsung aja di bagian konvensional itu, paling bawah. Untuk pertama kita masuk ke zone dan channel, dan kita yang mudah dulu di analog. Nah, kalau analog ini mudah sekali, kita tinggal langsung klik add aja. Dan di sini ada channel alias, bisa kayak ini channel 4, atau misalnya kita bisa bilang frekuensi tim 1 gitu ya. Dan frekuensi kita tinggal atur. Misalnya kita pakai 409, 725, lalu kalau TX dan RX sama kita tinggal klik copy. Nah, di sini kalau karena ini HT-nya tadi yang manajer, kita bisa bikin misalnya TX admit-nya kan, kalau tim member yang lain tadi bisa channel free. Kalau di manajer kita bisa bikin always allow. Jadi kalau always allow ini walaupun ada traffic dia bisa niban. Kalau yang tadi channel free dia harus nunggu channelnya benar-benar kosong dia baru bisa ikut transmit. Sekian. Dan kalau untuk yang digital, sebelum kita masukin frekuensi digital, kita masuk di kontak dulu, klik kontak. Di sini kan baru ada satu, ini hanya untuk group call. Tujuan kita masukin kontak tadi agar kita bisa buat private call. Sebenarnya kalau kontak ini nggak diisi juga nggak apa-apa kalau komunikasinya hanya untuk one to all, misalnya seperti konvensional analog biasa. Jadi kalau kita digital, kita punya fitur private, misalnya si manajer mau ngomong ke bawahannya si A, itu dia bisa private seperti kayak di handphone gitu, jadi anggota tim yang lain tidak mendengar pembicaraannya. Nanti caranya kita masukin di sini add, lalu kita pakai call alias dan kita masukin call ID-nya. Misalnya si manajer ini artinya kita pakai 1001. Nah, ini kita buat di sini jadi private call. Oh, kita bisa bilang di sini call aliasnya manager, sorry. Jadi si HT manager ini call ID-nya 1001. Jadi nanti siapapun mau menghubungi manajer tinggal masukkan 1001, ini akan kontak manajer. Call alias ini nanti akan tampil di layar kayak namanya gitu. Ini siapa yang lagi manggil. Kalau kita buat call aliasnya yang berikutnya, misalnya anggota 1 private call, nanti radio ID-nya kita buat berurutan, misalnya 1002 kayak gini. Nah, jadi nanti tinggal isi aja seterusnya, nanti si manajernya juga bisa hubungin si anggota A misalnya, tinggal masukin 1002, nanti yang hanya terhubung hanya di anggota A, kayak gitu guys. Nah, setelah ini baru kita masuk ke digital, lalu kita klik add. Sama seperti analog, channel ini alias bisa dibiarkan di D4 sesuai urutan, nanti dia akan nambah terus, atau mau dikasih nama, misalnya security. Color code ini kalau untuk digital ini harus dipastikan semuanya sama. Jadi ini seperti kalau di analog pakai tone, ini bisa diisi range 0 sampai 15. Jadi walaupun di frekuensinya sama, kalau color code-nya beda ini nggak akan tersambung. Lalu ada yang diperhatikan juga adalah time slot. Jadi misalnya untuk company kita cukup bayar frekuensi satu aja. Nah, dalam satu frekuensi ini kita bisa bagi time slot 2. Jadi seakan-akan kita punya 2 frekuensi yang berbeda.
Tapi untuk basicnya kita biarkan time slot 1 dan color code 1. Power high, dan karena ini HT-nya manager, kita nggak nunggu channel free untuk TX, kita bikin always allow. Nanti kita bisa bedakan di tim member yang lainnya. Setelah tadi kita isi frekuensi di analog dan digital, ini kalau baru sampai sini, ini yang tadi channel kita buat itu belum kelihatan di unit HT-nya gitu guys. Jadi untuk bisa diakses, bisa digunakan, itu harus masuk ke dalam zona dulu sistemnya. Jadi kita setelah itu buka zona. Di sini by defaultnya sih kan kita masih kayak yang tadi ya, dari firmware defaultnya ini ada dua zona. Nah ini kalau kita mau hapus, tinggal klik yang X ini, nanti keluar dialog untuk memastikan apa kita mau delete, karena ini nggak bisa dibalikin kalau setelah di delete. Klik OK. Nah kalau kita mau buat zona baru, kita kliknya yang tambah ini. Ini zona 2. Nah kalau kita mau rubah nama zona 2 ini bisa juga, misalnya ini kita bikin nama nama klub, nama perusahaan, atau apapun itu bisa, tinggal di ini aja, misalnya ini PTX gitu ya. Nah untuk nambah frekuensinya ini tinggal klik yang add. Setelah kita klik add ini, kita bisa pilih. Ini kalau mau mudah, kita mau cari frekuensi dari analog yang tadi kita tambah. Ini yang baru tadi ya, kita tinggal centang dan save. Ini akan masuk ke sini. Lalu kalau kita mau nambah lagi, kita klik di sini dari yang type, kita pilih yang tadi digital, lalu kita tambahin. Jadi bisa sekaligus langsung, atau bisa satu-satu juga. Jadi mudah sekali. Setelah itu kita klik save, jangan lupa. Nah, setelah kita buat zonanya, baru nanti bisa diakses dari display HT. Kita bisa pilih zonanya. Setelah itu ada setting tambahan sih ini, tapi nggak terlalu penting, tapi bisa cukup berguna, yaitu di digital setting. Bawahnya ada setting, ini yang tadi untuk display caller ID, ini bisa pilih on, ini bisa pilih off. Kalau saya biasanya di onin. Jadi kalau di frekuensi digital nanti siapa yang lagi berbicara kita bisa tahu, misalnya Pak Manager atau Pak Security, A atau si B, itu bisa kelihatan namanya sesuai nanti kita save saat kita writing firmware ke HT. Jadi ini biasa saya on kan dan klik save. Oke, setelah ini udah selesai, sebenarnya ini semua udah cukup, udah bisa dipakai. Sisa ini nanti bisa teman-teman jika ada waktu luang untuk tweak sendiri, kayak di sini bisa ngatur bipnya nyala apa enggak, berapa lama dia keypadnya ngelock dan lain-lain. Ini ada di sini-sini. Dan ada yang perlu saya share biasanya di password. Password ini kalau saya biasanya sih selalu di-onin read passwordnya sama write passwordnya. Tujuannya apa? Karena ini HT kita HT komersil dan dipakai banyak orang. Siapa tahu ini hilang atau gimana, ini orang nggak bisa memprogram ulang atau melihat frekuensi yang kita pakai. Jadi kalau ini passwordnya posisinya off, siapa aja yang menemukan HT ini tinggal beli kabel datanya, dia bisa program ulang dan bisa pakai. Tapi kalau kita lock passwordnya, nah ini hanya yang punya passwordnya aja nanti yang bisa baca dan bisa setting ulang frekuensinya. Tapi yang harus diwaspadai adalah passwordnya tidak boleh lupa, karena ini nggak bisa di reset guys. Kalau udah lupa ya udah, harus mungkin bisa dibawa ke dealer resmi Hytera untuk reset, tapi kita nggak bisa lakuin sendiri. Kayak gitu. Kalau semua udah oke, kita tinggal klik save. Nah, untuk
Gimana cara write-nya? Nah, ini agak unik emang CPS ya. Jadi untuk memindahkan ke HT nggak ada di sini. Kita harus close dulu. Balik lagi ke layar utama, baru kita pakai tombol yang ini. Program. Ketik keluar dialog yang kayak gini, dan ini pakai komport yang tadi komport 4. Nah, di sini kita tadi bisa kita klik kalau kita mau rubah ini yang tadi ya, radio aliasnya kita kasih namanya manager, dan di sini radio ID-nya tadi 10.01. Setelah ini oke semua, kita klik yang program di sini, bukan oke yang di sini ya, yang di sini. Kita tunggu sampai proses writing selesai. Oke guys, ini saat kondisi klik writing di sini akan kelihatan posisinya writing, dan kita biarinkan aja. Nanti dia akan, setelah posisinya selesai, dia akan ke reset. Setelah bunyi 2 bip, ini proses programmingnya sudah selesai dan sudah aman. Kita cek ini di sini layarnya udah kembali dan kita bisa buka dengan aman. Jadi sebelum kita buka, pastikan dia udah ke reset sempurna, dan jangan pernah buka sebelum tadi proses restartnya selesai. Oke, sekian dari saya. Semoga sharing ini bisa bermanfaat. Kalau ada salah-salah mungkin tolong dikoreksi. Kita sama-sama belajar di sini. Ini bukan tutorial untuk menggurui, kita saling sharing aja buat bantu teman-teman. Sekian guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.